لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. Nah, kemudian yang menjadi subtema, 4 subtema yang diberikan oleh panitia kepada saya, yang pertama adalah pentingnya dakwah dan berdakwah bagi kalangan milenial. Jadi begini, seperti sudah tadi saya singgung, berdakwah itu kepada orang tua saja itu pahalanya besar sekali, apalagi berdakwah kepada anak muda yang artinya memicu kekagumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga tadi saya sudah sampaikan, anak muda itu jadi taat aja udah kagum Allah, apalagi jadi pendakwah. Sehingga dakwah di kalangan milenial itu adalah sesuatu yang penting, karena naluri anak muda itu biasanya bergerak justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia nalurinya masih muda, masih have fun, kemudian dia menganggap, wah umur saya masih panjang lah, tobatnya gampang lah, besok-besok lah. Padahal Allah yang maha tahu usia seseorang, nggak ada jaminan orang yang masih muda itu nggak mati duluan dari yang lebih tua gitu. Cuman pikiran anak muda kan simple, pendek, sehingga nggak mikir sejauh itu. Jadi penting berdakwah kepada anak muda atau kalangan milenial atau muda-mudi itu, sekaligus juga pertama menjamin masa depan Islam seperti tadi sudah saya singgung, plus juga menjamin terpotongnya rantai konflik, karena data dari Peace Generation tahun 2019 itu menyebutkan 90% konflik yang terjadi di masyarakat itu rata-rata sifatnya warisan, hanya 10% yang konflik baru. Coba Anda lihat deh, konflik warna kulit di Amerika antara kulit hitam dan kulit putih itu usianya 2-4 abad. Konflik Islam dan Kristen itu pernah terjadi peperangan selama 4 abad juga, saat terjadi perang salib, 2-4 abad saat terjadi perang salib. Rata-rata konflik itu diwariskan. Jadi karena nenek moyang kita konflik, kemudian kita mau nggak mau harus konflik juga, seolah-olah seperti itu. Oleh karena itu saya katakan bahwa cinta itu diciptakan oleh Allah dan benci itu diajarkan oleh manusia. Kita itu lahir gak benci sana sini. Yang ngajarin kita benci itu nanti kalau sudah dewasa. Oh kalau orang Batak itu keras pasti. Oh kalau orang Timur itu pasti kasar. Oh kalau orang Jawa itu begini. Oh kalau orang Bugis itu begitu. Itu stigma-stigma yang dibangun untuk membangun jarak, bahkan kebencian antara kita dengan orang lain berbasis ras. Ada yang bahkan sederhana dalam kalangan muda-mudi, yaitu kebencian yang berbasis supporter bola. Kalau dukung klub A, dia jadi gak suka pendukung klub B. Bahkan terjadi tawuran antara pendukung klub A dan klub B. Jadi untuk memotong rantai konflik itu, mau gak mau, adalah dengan membenahi anak mudanya. Oleh karena itu penting berdakwah kepada anak muda. Dan juga dakwah kepada anak muda tidak mesti hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah mahdhah, atau misalnya mendakwahkan bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara berpuasa, zakat, haji, syahadat, kemudian zikir, sholawat. Gak mesti. Dakwah itu tidak sempit, ibadah itu tidak sempit bahwa hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah itu juga ada ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, yang sifatnya horizontal antara manusia dengan manusia lain, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalah. Nah, di sana juga menjadi medan dakwah kita, yaitu menyebarkan nilai-nilai positif, apapun nilai-nilai positif itu, kepada orang lain. Mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. Apapun isunya, mau itu sosial, politik, kebudayaan, tentang bola, tentang apapun saja, ketika kita memberikan pengaruh positif dalam isu-isu tersebut, apalagi mengakhiri tradisi konflik dalam suatu masyarakat, itu dakwah yang terbesar. Karena ingat bahwa Nabi itu dakwah utamanya yang paling fenomenal adalah menyelesaikan konflik yang terjadi di antara masyarakat Arab pada saat itu.
Salah satu yang paling fenomenal adalah ketika Hajar Aswad jatuh dan semua suku di Arab saat itu bertengkar untuk menjadi orang yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya karena itu prestisius. Nabi kemudian memberikan solusi dengan Nabi membuka serbannya, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di atasnya dan semua suku memegang dan bersamaan mengembalikan ke tempatnya Hajar Aswad itu. Jadi menjadi duta perdamaian Nabi. Itu dakwah utama Nabi yang paling fenomenal. Dan itu berlanjut di semua masa dakwah Nabi. Misalnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, salah satu yang paling awal yang dilakukan oleh Nabi selain membangun masjid, pertama kali Nabi sampai ke Madinah itu membangun masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan orang Ansar dan orang Muhajirin, orang yang dari Mekah dan orang yang penduduk asli Madinah itu dipersaudarakan oleh Nabi agar tidak terjadi konflik. Kemudian yang ketiga adalah membangun pasar agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada saat itu terjamin. Itu semua dakwah, mempersaudarakan orang agar tidak terjadi konflik, itu dakwah. Kemudian membangun kesejahteraan masyarakat melalui pasar dan lain sebagainya, membuka lapangan kerja, itu juga dakwah yang juga dilakukan oleh Nabi sepanjang hidup Nabi dan menjadi poin-poin pertama yang biasanya dilakukan oleh Nabi dalam dakwah Nabi di semua kalangan, di semua masyarakat. Jadi dakwah tidak sempit hanya ngajari ngaji dan lain sebagainya. آمنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال